Kayaknya udah mulai sehat lagi nih, Mang. Kalau udah siap mah langsung aja, Mang. Dimulailah. Oke, siap. Sok lah, jangan usah pakai basa-basi lagi, langsung digaskan aja. Ya, assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome. Kembali lagi di YouTube channel Mang Uday TV. Nah, seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi rame di dunia permedsosan kita kali ini. Mang Iwan, Ya, Mang. saya pengennya ngobrol aja lah. Ngobrol aja gimana? Ya, kayak video terakhir kemarin, Emang kenapa? saya megang-megang HP. Emang kenapa pakai HP? Enggak, Mang Iwan, gini. Oh, ya udah terserah kalau mau ngobrol mah. Ya, mending kita ngobrol aja. Ya terus itu Mamang ada kabar terbaru gak terkait kasusnya si Topik itu? Ya, kabar yang saya dapat terakhir itu si ibu apa namanya Komnas Perempuan ya kayaknya ada klarifikasi itu Mang Iwan, Oh, dia klarifikasi? kayaknya di sebuah podcast gitu, Oh, di podcast. tapi disebut klarifikasi juga kayak bukan. Ya terus gimana maksudnya? Iya, malah Definisi penyiksaan itu dia memang mengacu kepada Konvensi Anti Penyiksaan yang dilahirkan pada tahun 1984 dan sudah diratifikasi oleh Indonesia sejak tahun 1998. Nah, di dalam Konvensi Anti Penyiksaan dia sebenarnya bukan hanya mendefinisikan arti penyiksaan, tetapi juga mendefinisikan perbuatan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Nah, kita masuk satu-satu ya. Pertama, penyiksaan dulu. Definisi penyiksaan adalah ini saya buat supaya ringkas. Jadi adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk membuat orang itu sangat menderita. Dia sangat merasakan kesakitan. Tujuannya apa? Pertama, dia ingin mendapatkan informasi. Yang kedua, dia ingin mendapatkan pengakuan dari orang itu atau dari orang lain. Jadi dia kayak seperti mengancam gitu ya. Dan yang ketiga ada juga tindakannya itu didasari oleh diskriminasi aja. Nah, itu definisi penyiksaan. Dan tambahannya lagi adalah perbuatan itu dilakukan oleh negara atau bukan negara, tetapi sebenarnya negara mengetahui. Gitu ya. Jadi kayak semacam apa sih persetujuan diam-diam gitu ya. Kalau penyiksaan sudah pasti kekerasan, ya kan, violence ya. Tetapi kalau kekerasan belum tentu masuk penyiksaan, karena ketika dia masuk ke dalam penyiksaan atau perbuatan lain yang kejam dan tidak manusiawi, dia harus ada unsur-unsur yang termasuk di dalamnya itu, yaitu menimbulkan penderitaan, dilakukan oleh negara, dan untuk 3 tujuan tadi, mendapat informasi atau tujuan diskriminasi. ya kayak ini apa namanya malah penegasan lagi itu mah. Bukannya mengelak, bukannya minta maaf atau apa gitu, malah hanya mengulang apa yang dikatakan sebelumnya. Jadi kayaknya mah hafalan nih Iwan. Jangan-jangan dia cuma hafal satu pasal itu doang Iya, ya? malah ada yang komen katanya itu mah dia translate dari AI katanya dibaca ulang. Nah, masa sih hasil nanya dari AI? Orang itu tahu dari mana? Aneh. Ya karena terjadi pengulangan 2 kali diulang, udah mah yang pertama orang bikin enek ya kan, orang bikin jengkel, diulang lagi sama dia perkataannya itu di apa podcast itu ya. Nah, terus? Makin aja atuh Bang Hotman Paris Panjapa Harus penjapa lagi. harga tuh Ya terus? makin ngamuk aja tuh. Oh, dia ngamuk lagi? Iya, Muhammad sampai ngomong kayak gini. Halo Komnas Perempuan, berharap kamu segera dipecat Bapak Presiden. Pada saat masyarakat Indonesia berduka atas adanya kejadian yang sangat sadis, di mana seorang wanita sampai ada belatung di tubuhnya gara-gara luka, bibirnya hilang gara-gara disayat, luka di mana-mana, dikurung sekian lama, malah kau mengeluarkan kata-kata itu bukan penyiksaan menurut PBB. Lu itu baru sekali aja baca peraturan PBB udah ngegaya lu. Kalau kau memang punya harga diri, mundur kau sebagai dari Komnas HAM. Sia-sia uang pajak yang saya bayar untuk membayar kamu, untuk membayar makanan yang masuk ke isi perutmu, ya.
dari ucapanmu itu kau benar-benar tidak paham. Nih gua ajarin lo ya, mak-mak. Menurut KUH Pidana Indonesia yang dikenal hanya ada istilah penganiayaan, ya, nggak ada istilah penyiksaan dalam KUH Pidana kita. Nah, kemudian penganiayaan itu bisa berakibat dia tersiksa, ya, paham kau? Mundur kau jadi, ya, semua orang Indonesia sudah maki-maki, sudah menghujat kamu, malu dong. Mau mengharapkan gaji segitu doang, mendingan aku yang bayar gaji kamu deh. Bagi saya gaji kamu 100 juta tutup mata. Tapi jangan begitu dong. Orang sudah berjuang sedih melihat ada perempuan seperti itu 3 tahun di sini sampai belatung di tubuhnya, bibirnya hilang, dipaksa ditato, itu sakit, semua luka-luka. Bayangkan sampai belatung, itu apa lagi? Ya minta dipecat aja segera katanya itu ibu-ibu itu. Waduh, Bang Hotman sampai minta dia dipecat. Soal-soal katanya pakai apa? Ngomongin masalah PBB gitu. Mungkin tadinya biar keren kali Bang Iwan, dia pakai hukum internasional, hukum PBB. Oh iya kali. Parijeng nggak nyambung. Bagian sebelah mananya emang yang menurut Iya. Bang nggak nyambung? Ya bukan saya yang ngomong nggak nyambung. Ada satu orang lagi selain Bang Hotman Paris Panjapa yang ngomong. Ada lagi? Siapa? Ada Nyi Iro. Oh, Cioneng. Iya, Coneng. Gimana tuh Bang? Dia juga ngamuk Bang Iwan. Panjang kali lebar, ngamuknya juga. Gergetan kali ya Bang? Iya, dia ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia menyikapi perkembangan penanganan kasus kekerasan berbasis gender atau KBG ekstrim oleh pelaku yang bernama Taufik Hidayat terhadap korban perempuan dalam relasi personal. Izinkan saya menyampaikan beberapa pernyataan sikap. Kasus ini terindikasi merupakan manifestasi intimate femicide nyata berupa perampasan kemerdekaan, yaitu penyekapan bertahun-tahun, penganiayaan fisik sadis berulang hingga disabilitas permanen, dan kekerasan seksual berat dengan memanfaatkan ketimpangan relasi kuasa. Indonesia secara khusus izinkan saya menyoroti pernyataan Komisioner Komnas Perempuan Saudari Sondang Friska Simanjuntak 26 Juni 2026 di peringatan Hari Anti Penyiksaan di kantor Ombudsman. Jika benar pernyataannya, maka argumentasi yang dilandaskan pada penggunaan kerangka Konvensi Anti Penyiksaan atau Convention Against Torture, disingkat CAT, telah diratifikasi sebagai Undang-Undang Nomor 5 1998 dalam mendesak penanganan kasus Taufik Hidayat, maka saya menilai jika benar diucapkan, argumentasi tersebut rasanya kurang tepat secara doktrin hukum material karena pasal 1 CAT menetapkan syarat mutlak bahwa tindakan penyiksaan atau tortur yang dimaksud harus dilakukan oleh atau atas persetujuan pejabat publik atau aparat negara, yaitu state actor. Dan terindikasi jika benar diucapkan oleh komisioner ada pemaksaan CAT pada pelaku warga sipil atau non-negara, dalam hal ini Taufik Hidayat, yang justru terindikasi dapat menciptakan blunder fatal. Pernyataan tersebut dapat membuka celah hukum atau loophole yang justru akan menguntungkan pelaku dan dakwaan di pengadilan karena akibat salah menerapkan hukum internasional. Izinkan saya menyampaikan analisis hukum bahwa kasus kejahatan Taufik Hidayat sudah semestinya dibingkai secara presisi menggunakan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW, yang telah diratifikasi sebagai Undang-Undang Nomor 7 1984 yang mengikat aktor non-negara, dalam hal ini Taufik Hidayat, non-state actor. Indonesia, CEDAW merupakan roh hukum yang telah menjelma menjadi hukum positif nasional, yakni catat sebagai konsideran utama Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dan telah diadopsi gender substantif dalam Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami berharap dan mendukung aparat penegak hukum menerapkan struktur dakwaan kumulatif berlapis. Dakwaan ke-1 setidaknya primer adalah pasal 468 ayat 1 KUHP baru tentang penganiayaan berat berencana dengan ancaman 12 tahun penjara. Unsurnya terindikasi tepat
terencana terpenuhi karena pelaku sadar dan sistematis menyiksa korban. Dakwaan kedua adalah pasal 446 ayat 2 KUHP baru tentang penyekapan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman 9 tahun penjara. Sementara dakwaan ketiga adalah pasal 6 huruf B junto pasal 15 ayat 1 huruf E dan H Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang kekerasan seksual fisik berat dengan pemberatan sepertiga hukuman karena relasi intim dan dampak disabilitas. Nah, Indonesia dalam kesempatan ini izin saya merekomendasikan sebagai anggota Komisi 13 DPR RI yang membidangi masalah hukum dan hak asasi manusia. Saya menyatakan, pertama, mohon hentikan narasi salah alas hukum internasional. Mendakwakan pelaku sipil dengan instrumen hukum untuk aparat negara sangat berbahaya bagi kepastian hukum korban. Oleh karena itu, saya mendesak Komisioner Komnas Perempuan, khususnya Saudari Sondang Friska Simanjuntak, jika benar menyatakan demikian, maka beserta jajaran Komnas Perempuan untuk segera melakukan reposisi narasi hukum secara total ke dalam kerangka kerja Konvensi CEDAW demi menjaga presisi dokumen akademik dan rekomendasi kelembagaan Komnas Perempuan. Kedua, saya mendesak tuntutan hukum maksimal melalui dakwaan berlapis, mendesak dan mendukung kepolisian dan jaksa penuntut umum menerapkan formulasi dakwaan berlapis secara progresif, mengkombinasikan Undang-Undang KUHP baru dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Indonesia penegakan hukum wajib berfokus pada pemulihan hak korban, termasuk memperjuangkan hak restitusi finansial dan medis dari seluruh aset kekayaan milik pelaku Taufik Hidayat. Ketiga, saya mendesak tutup rapat pintu restoratif justice, menolak keras segala bentuk upaya perdamaian atau penyelesaian di luar pengadilan, mengingat derajat kekerasan dalam kasus ini terindikasi masuk kategori ekstrim dan mematikan. Indonesia, kita beri dukungan pada aparat penegak hukum untuk tidak berkompromi demi keadilan publik dan pelindungan hak asasi perempuan secara utuh. Indonesia, saya ucapkan selamat Hari Anti Penyiksaan Internasional. Saatnya gunakan alas hukum internasional secara bijak dan presisi, disampaikan dengan bijak juga, dan mudah-mudahan apa yang terjadi ini menjadi pembelajaran kita semua. Terus kawal kasus ini. Taufik, siaku aing diberik sia maneh. Terus kawal, salam sopan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sedetail itu ya. Oh ya kan, amuk dia pokoknya mah. Iya, sampai semua pasal disebutin. Nah, di situ kan ketahuan jelas ya, mana yang ngerti undang-undang, mana yang enggak gitu. Oh bisa dia duduk di situ nggak ngerti undang-undang. Ya mungkin karena dia diundang, Mang. Walaupun nggak mengerti undang-undang, ya kalau diundang datang. Iya mungkin dia mah ngertinya undang-undang buat hajatan doang. Atau itu Mang undang-undang, Mang, bukan undang-undang. Gak ngerti kalau undang-undang itu mah. Ya kita kan bangsa Indonesia, ya harusnya mah pakai undang-undang Indonesia aja. Ngapain pakai undang-undang PBB? Segala dikaitin dengan masalah apa namanya si Taufik Hidayat kemarin itu yang bukan pemain bulu tangkis. Ya jadi kelihatan aneh. Iya aneh. Lagian yang dibacanya ini menurut saya ya, kan kalau menurut Nyi Iroh tadi kan kayak begitu tuh panjang lebar. Kalau menurut saya mah yang dibacakan sama ibu-ibu Komnas Perempuan tadi itu apa namanya undang-undang penyiksaan dalam hal masalah tawanan perang kayaknya mah Mang Iwan. Bisa jadi, Mang. Iya soalnya melibatkan negara. Dia kan menyebutkan bahwa yang melakukan itu adalah negara atau orang lain yang diketahui oleh negara. Kayak gitu kan. Iya. Ya, kayaknya mah ini berkaitan dengan tawanan perang, di mana tawanan perang tidak boleh mendapatkan penyiksaan. Nah, kalau itu masuk akal ya kan? Ini mah kasus kriminal murni, itu tidak ada hubungan dengan perang. Kenapa dia pakai undang-undangnya undang-undang perang? Iya sih, yang dia bacakan mah kayak identiknya sama undang-undang tawanan perang emang ya. Iya tuh, di Iroh meni jelas di bejer beaskeun. Pokoknya mah apa aja yang harus dipakai undang-undangnya. Nah, kalau di Roma sangat jelas. Kasian jadinya Mang Iwan. Kasian kenapa, Mang? Iya pakai undang-undang PBB itu biar kelihatan pinter. Malah jadi kebelinger. Waduh. Malah blunder akhirnya.
Oh, konferensi, bukan konferensi. Mau apa namanya tuh? Klarifikasi, malah penegasan diulang lagi. Liar. Asli lieur Ada mang. banyak yang bertanya di kolom komen, sekolahnya di mana sih? Kenapa jadi nanyain sekolah? Takutnya TK-nya nggak lulus. Waduh, TK aja nggak lulus. Iya emang aneh juga sih mang. Dari pernyataan pertama kan udah banyak yang menghujat gitu. Dia bikin podcast atau ikut podcast bukannya memperklarifikasi, malah mempertegas, malah memperjelas gitu. Malah diulangin lagi kata-katanya. Kan aneh. Ya, tapi ada ini yang lain lagi dari Komnas Perempuan yang bukan menyatakan membuat statement terkait masalah si kasus si Taufik Hidayat ini, Bang Iwan. Emang dia bikin statement gimana bang? Ya dia bilang makanya begini. Apakah pantas mendapatkan hukuman dengan tuntutan maksimal ya, bukan pantas lagi, itu seharusnya, karena dia adalah termasuk pelaku yang melakukan kekerasan ekstrim berbasis gender. Itu berlapis. Jadi banyak hal yang mungkin bisa dijerat dari pasal-pasal itu ya. Jadi tidak hanya pada aspek-aspek kekerasan fisik, psikis, psikologis, bahkan juga kami menduga ada kekerasan seksual. Belum lagi dia dengan upaya mengontrol, menguasai terhadap martabat dia ini kan, dikuasai sedemikian lama 3 tahun. Ini juga saya kira betul-betul penyiksaan yang kami menganggapnya sangat ekstrim gitu ya, sadis gitu. Jadi sangat seharusnya memang dia mendapatkan hukuman maksimal yang berlapis gitu. Jadi saya mah rada setuju sama kalau si ibu-ibu ini, dia mah nggak pakai segala undang-undang PBB lah, undang-undang UPO lah, undang-undang apalah, antariksa. Nah, cukup pernyataannya kan sebenarnya simpel aja ya, nggak usah pengen kelihatan pinter. Yang penting kasusnya apa, terus hukumannya setimpal, udah selesai. Usah ribet kayak ribut tadi yang pertama. Iya pakai undang-undang PBB segala. Bikin jengkel, ini kan kayak ibu-ibu tadi kayak gitu kan, aman ya kan. Nah selain masalah Komnas Perempuan, memang ada berita lain nggak yang berkaitan dengan kasus si Taufik ini, Mang? Nah, KDM juga sudah berbicara langsung dengan kedua ayah. Kedua ayah maksudnya Ya, gimana? maksudnya yang satu ayah dari pelaku dan yang satu ayah dari korban. Nah, terus gimana itu hasil obrolannya? Nah, kalau percakapan ayah dengan ayahnya pelaku kayak gini. Sekarang Bapak sudah tahu? Udah, Sudah tahu anak Bapak terus ketangkep. ditangkap. Nah, ketika anak Bapak ditangkap, apa perasaan Bapak sekarang? Udah ada ngemplong gitulah, sudah nama. Perasaan Bapak lega, ya kan? Ya, Sudah tidak lagi ada beban dan kecemasan. Ya, itu. Tinggal anak Bapak Ya. itu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, itulah. Gimana kalau anak Bapak dihukum mati? Silakan aja, Pak. Secara hukum ya. Oh, terserah hukum. Iya. Bagi Bapak ridho. Ridho, Pak. Dihukum mati, di penjara seumur hidup ridho. Ridho, Pak. Oh, ridho. Dia udah diikhlaskan katanya. Oh bapaknya mengikhlaskan ya? Iya, emang Mang Iwan nggak tahu. Soal apa? Bapaknya pernah diancam sama si koplok itu. Oh pantesan bapaknya ikhlas dan ridho. Makanya kata bapaknya, wah udah coba ikhlas, mau dikemokat ke, mau diapain kita terserah. Ridho. Soalnya emang begitu, dan diindikasikan katanya korbannya lebih dari satu, Mang Iwan. Masa sih Mang? Iya. Parah sih kalau Karena bener. dengar-dengar kabar buruh yang belum terkonfirmasi itu sekitar 6 katanya. Waduh. Tapi belum bisa terkonfirmasi ya. Nanti di pengadilan terbuktinya lah nanti. Iya ntar juga terbukti di pengadilan. Nah terus dengan bapak korban di mana? Nah, terus kalau dengan keluarga korban, dialog KDM kayak gini. Gimana perkembangannya kesehatannya? Alhamdulillah udah sehat. Jadi juga udah bisa jalan-jalan terapi sedikit. Oh, udah bisa? Iya. Terapi duduk sama jalan Duduk sudah mulai bisa. bisa. Jalan sudah mulai Bisa tapi Cuman dari kakinya Kakak masih Kakinya bolong yang- Pak sih, Pak. Bolong? iya yang bekas luka itu. bekas luka bolong itu karena luka ya. Iya. Luka infeksi lama tidak diobatin jadi bolong. Iya. Oke.
Kalau ingatan sudah mulai membaik. Alhamdulillah Pak, lumayan sedikit-sedikit Pak, walaupun masih suka agak pusing katanya. Oh iya, karena benturan kepala Pak, dan itu traumanya panjang gitu. Jadi yang diperlukan itu sekarang berarti tinggal donor mata. Ya Pak, betul Pak, karena keinginannya adik saya itu pengen bisa lihat lagi, pengen ngebantu orang tua juga Pak, dan pengen dagang katanya kan Pak. Ya keinginannya tinggi ya. Tinggi banget. Dalam keadaan gini pun dia masih mikir buat kepentingan keluarga bersama gitu. Oh, masih itu. Jadi dari dulu memang pekerja keras. Pekerja keras Pak, mandiri banget Pak di saya itu Pak. Suka bantu keluarga. Ya, Pak, alhamdulillah Pak, itu jangan ditanya. Berubahnya itu setelah dengan Taufik itu. Ya betul Pak. Terus menghilang, terus mengikuti keinginan Taufik gitu kan. Yang paling berat itu kalau rekonstruksi wajah bisa dilakukan ya. Iya Pak, saya berharap banget bisa, walaupun nggak kayak semula itu, seenggaknya bisa memperbaiki gitu Pak. Yang masih berat itu adalah pemulihan penglihatan. Katanya kalau kata dokter itu harus nunggu paling ada yang donasi yang baru meninggal katanya. Oh, Parah ya. Iya, kasihan banget ya. pokoknya ya gitulah, mengenaskan cerita dari bapaknya. Kakaknya juga tadi menjelaskan bahwa sampai kakinya bolong, terus harus menunggu donor mata, ya jadinya teh. Nah ini mah ada berita kayak gini, katanya Menteri HAM menyatakan Taufik Hidayat jangan dihukum mati, dia pasti hilaf, katanya begitu. Bener nggak itu ada pernyataan kayak gitu? Kalau bener, aduh parah banget ya. Oh, pernyataannya. ya yang ini ya. Iya, itu bener nggak pernyataan dari Menteri HAM kayak begitu maksudnya? Tapi saya kalau beritanya baru berupa foto sama tulisan, Mang Iwan, saya nggak bisa memastikan ini berita benar apa enggak. Kenapa? Karena kalau masalah foto dikasih tulisan, sering saya katakan itu mah gampang dibuat. Yang dibutuhkan untuk berita-berita di sini mah itu yang video lah minimal gitu. Oh iya betul. Kalau video kan kita juga bisa membedakan mana yang AI, mana yang asli. Tapi kalau coba tulisan dengan foto di situ, yakin saya mah itu kalau beritanya benar gitu. Ya meragukan. Tapi kalau bener gimana itu, Mang? Nah kalau ternyata pernyataannya benar kayak begitu, waduh, emang Emang gimana sih, Mang? Komnas HAM diisi oleh orang-orang yang wadidaw. Oh itu maksudnya? Iya, mulai dari Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, sampai Komnas HAM-nya wadidaw semua. Ya pernyataannya di luar nurul semua. Gimana sih sebenarnya? Nah itu gimana perekrutannya ya? Ada asesmen nggak sih? Ya nggak tahu, Mang. Kan kalau mau jadi guru, Pak ya ada asesmen. Sampai-sampai Bapak Aing kemarin kan mau di asesmen untuk jadi pemimpin Sunda. Masa mau jadi Komnas HAM tidak ada asesmen? Ya harusnya sih ada kali, Mang. Iya, takutnya begitu. Kalau masuk aja diundi kayak orang warisan. Kacau tuh kalau kayak gitu mah. Iya, anggota Komnas HAM kenapa jadi pada kacau gitu ya, termasuk menterinya? Ada lagi nih saya nemu kasus, kan ada yang komen gini ya, biasa Bapak Ima kan kalau misalnya kasusnya viral baru ikut gitu, maksudnya no viral no justice lah, kasarnya begitu. Ya terus? Kata siapa ya kan, ada saya mau nemuin kasus ini tidak viral tapi justice. Jadi saya Yani Rahmawati, saya warga Jabar, bertempat tinggal di Tasikmalaya. Saya dianiaya oleh mantan majikan saya karena saya dituduh mencuri uang 900.000 dan 3 pasang sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing, melalui tim kuasa hukum Jabar Istimewa. Permasalahan hukum yang kami hadapi sudah selesai, alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Hatur nuhun. Itu Ada, saya malah baru tahu. ya kan? Asli, Mang. Oh, jadi setelah dia melakukan pengaduan Bapak Aing, dibantu oleh Jabar Istimewa, bisa beres urusannya dan tidak perlu viral juga. Iya sih. Jadi nggak ada tuh no viral no justice. Yang no viral pun justice. Iya kita mana tahu ya kan, Mang.
Ya tergantung niat itu mah. Iya, ada yang cuma niat dompleng berita, ada emang ya. Ya, bagaimana ada berita? Nah, saya mah paling ada berita ringan aja ini, Mang. Ada perbedaan cara antara Bapak KDM dan Bapak Pramono dalam membantu pedagang kecil. Beda cara, walaupun sama tujuannya gitu. Ah, nanti kita disangka membanding-bandingkan gubernur lagi, Mang Iwan. Capek saya ngejawabin komennya. Ya video kali ini mah bukan untuk membandingkan maksudnya, Mang. Ya, terus? Hanya edukasi banyak cara untuk melakukan kebaikan. Oh gitu. Emang kalau Bapak Aing mempromosikan pedagang kecilnya gimana? Gini, Sumpah lucu banget, bapak ini bener-bener gokil. Jadi kemarin KDM gak sengaja ketemu tuh sama bapak-bapak di pinggir jalan. Ternyata dia lagi jualan timun. Nah, sisa timun 3 kilo itu dibelilah sama KDM. Tapi pas dikasih uang, si bapak ini tiba-tiba nge-rap. Salah, tiba-tiba ngawih. Nah, kawih ini sebenarnya lantunan syair khas Sunda yang jarang banget orang bisa. Apalagi bapak ini nggak pakai teks dan bikin lirik mendadak. Udah kayak rapper coy. Dagang naon? Dagang bonteng. Oh, Iya, Bapak Haji Deddy Mulyadi. lain Haji Udin ya mah. Jalan provinsi geus rada lumayan geus anggeus, geus alus. Deddy Mulyadi ayeuna geus jadi bukti gubernur pasti jeung masyarakat ge ngarti. Kade tong lali nyumponan amanah Gusti. Sing hati-hati si aya nu iri dengki. Pak Deddy Mulyadi gubernur urang nu anyar boga nu anyar ekonomina sing lancar. Terus Harga tong mah ku masyarakat kahontal. Pak Deddy Mulyadi geus hasil teu kumaki. Jarang di kantor sok ngontrol ka lapangan. Kontrol rahayat nu gede nu letiknya. Ka tukang dagang sok mereker modal dagang. jadi kalau Bapak Aing mah membantu pedagang kecil itu dengan cara memborong barang dagangannya Oh gitu. gitu ya, ya benar-benar. Ya selain membantu pedagang itu juga kan bisa bentuknya promosi karena kan ada rekamannya ya kan, Mang? Iya, berarti emang udah sejak dulu Bapak Aing kalau misalnya ada pedagang kecil tuh langsung diborong. Nah iya, Habis diborong bukan cuma diborong dagangannya, dikasih ongkos juga. iya sering begitu, Mang. Iya, jadi tempat-tempat yang pernah dia kunjungi jadi rame gitu. Sate Marangi itu salah satu contoh suksesnya. Nah, kalau Mas Pram di Jakarta gimana promosikan? Saya hari ini betul-betul mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari Siomay Sule yang viral kemana-mana. Pembeli itu bahkan kadang suka ketus juga, paling juga bukan pakai ikan sendiri, pakai ikan sapu-sapu. Akhirnya kan punya kesimpulan pas habis belanja aku foto sama ikan, terus setiap ngolah pun ya aku kirim-kirimin ke status. Ikan tenggirinya sempat dibawa dagang juga. Siomay yang dijual dengan kejujuran dan betul-betul Pak Sule ini menjadi contoh apa adanya. Saya akan coba ini. Pak Sule, siomaynya enak banget. Mudah-mudahan jualan Bapak penuh berkah. Ini adalah contoh yang baik bahwa di Jakarta ada orang siomay yang namanya Siomay Sule membawa kejujuran. Nah begitu caranya kalau Pak Pramono mah lebih ke review, Mang, kayak nge-review makanannya, nge-review pedagangnya gitu. Oh, lebih elegan lah ya. Nah, Jadi dia mah mereview dagangannya gitu ya. betul. Seperti food blogger dok ya. Ya, Iya, boleh iya, dibilang iya, iya. begitu lah, Mang. Food blogger ya kayak gitu. Ya kan kalau KDM mah nuansanya itu kayak yang biasa dulu si Uya Kuya mainin itu. Reality show. Ya itu. Jadi kalau Mas Prama review food blogger. Nah, betul, Mang. Ya bagus lah, sama-sama bagus mempromosikan pedagang kecil. Iya, betul. Iya, apalagi itu kan untuk membersihkan nama baik pedagang somai kan gitu ya. Oh, yang dituduh pakai ikan sapu-sapu. Nah, ada berarti yang harus belajar nih sebagai food blogger, belajar ke Mas Pram. Emang siapa food blogger yang harus belajar? Oh, Gubernur Jawa Timur. Oh, Ibu Hovifah. Emang kenapa harus belajar? Jangan cuma nge-review buahnya, berikut dengan pedagangnya atuh, tempatnya di mana, ya kan, belinya di mana, lokasinya di mana. Dengan begitu ya Ibu Hovifah bisa
mempromosikan pedagang kecil, pedagang buah, bukan cuma mereview buahnya biar kenyang. Manfaatnya apa? Review pedagangnya juga. Untuk membantu mereka Nah, promosi. itu. Kayaknya ini lagi ngebandingin deh Bang. Iya ya, kita jadi ngebandingin. Iya, antara Pak Pram sama Bu Kofifa. Gak apa-apa, kopi bisa jadi lebih baik gitu kan. Nah, terus di ending video ini nggak ada lucu-lucunya Mang. Kamu harus lucu terus. Mamang kan jual tampang ya, bukan jual lucu. Oh iya, itu yang pertama tadi yang Bapak Aing. Iya, kenapa? Nah, itu Mang Iwan sebenarnya mau ngebandingin Bapak Aing sama Mas Pram, apa mau ngebandingin saya sama si Akang tadi yang ngawin. Kenapa Mamang ngerasa dibandingin? Ya kan saya mah udah metik Mang Iwan, udah gigi 1. Ya, terus? Ya kan si Akang itu mah giginya gondrong. Waduh. Kalah saya.